Terbang menuju ke game yang kedua di match yang pertama MPL season ke-7 hari yang ketiga masih bersama Pak Pulung, Cornet dan juga KB GGWP ya. Yes, KB GGWP yang hanya GGWP kalau menjadi analis karena otak yang luar biasa smart, tapi kalau dia dalam in game ya cuma bisa ngeteng sama support. Bercanda kan? Bercanda kan kelepasan tuh. Memanggil Lemon ya. Bye-bye. Ada sebuah Gue masih kesel lu, ganteng doang dia nggak tahu nada. Wah, ganteng doang nggak Kan maunya kan seandainya kau tahu. Itu bukan nggak tahu nada, nggak tahu lagu. Iya, beda dong. Oh, beda lagi. Kalau nggak tahu nada kita semua caster siapa yang bisa nyanyi coba? Gak ada Pak ya? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Nggak ada Yang sih. cowok-cowok ada nggak? Nggak ada kan? Nggak Nggak ada. ada Pak. Ya udah, ntar kita les nyanyi ya. Oke, back to the game. Sudah mulai berjalan di sini di 50 detik pertama. Ranger. Masih sama-sama farming aja dengan Granger dari seorang Hai ya, yang benar-benar dibiarkan farming sendirian. Sedangkan dari Yushin Shin juga ini salah satu, atau bisa dibilang menurut aku hero marksman tercepat untuk farming itu dipegang sama Yushin Shin sih menurut gue sekarang ya. Dengan enhanced damage-nya dari setiap pergantian melee ke range-nya dari Yushin Shin. Yap, di bagian tengah masih satu. Buset, sakit banget Soul Bloom-nya. Segitu banget damage yang dikeluarkan, tapi di bagian bawah Darkness masih bisa bertahan. Ada dua hero kali ini cukup terjebak di antara outer turret dan juga inner turret. Ditembakin langsung dengan ada Dead Sonata, tapi pelurunya belum ada yang kena. Dilemparin lagi dua piring yang langsung menancap, tapi ternyata belum berhasil juga. Godiva agak sedikit miss tadi. Mountain Shocker menggagalkan dari seorang Godiva untuk balik recall ke arah belakang. Tembakan Luminaire, udah mulai dicicil oleh Van Strong ya. Mencoba untuk dapetin Call Altarnya di arah tengah, mendapatkan level keempatnya. Dan mencoba untuk recall dulu, mencoba untuk mendapatkan HP-nya kembali. 2 menit pertama belum ada first blood. Masih sama-sama bermain aman, tapi lihat di atas ya, anti-mage sendirian. Masih bisa dash ke arah belakang. Godiva mencoba untuk melempar ejector ke arah belakang dan anti-mage-nya disegera menambahkan first blood-nya justru dari Wani yang berasal dari Pontianak. Luminaire menarik kembali dari Van Strong yang mencoba untuk dikejar. Masih bisa untuk kabur, masih bisa guiding win, dan masih bisa survive. But ini akan terbuka bebas untuk turtle yang pertama. EVOS Legend, Pak Bulong. Ada flame shot yang entah datang dari mananya, baik banget. Sementara itu untuk Van Strong kali ini cukup terikat. Mau kabur kemana lagi, Dek? Sini dekat abang, tapi turtle-nya pun berhasil diambil oleh Wan. Udah ada dash di bagian belakang, belum ada Phantom Slash yang dikeluarkan. Sementara Luminaire mundur lagi. Tapi untuk Godiva nggak mau terus meneruskan niatnya karena udah nggak kondusif lagi. Bener-bener ini tarikan Mouth Shadow Stampede dari seorang Paramis ya, dari Luminaire ya. Santai, bener-bener baru ada Cult Altar nih. udah ada ya. Udah ada sekarang. Jadi kalau misalkan teamfight kayak tadi mungkin bakal ditabrak tuh, Net. Bakal ditabrak ya. Sekarat-sekarat terobos aja. Hati-hati. Darkness, Godiva melempar angin tadi kayaknya. Tidak mau memaksakan untuk mengeluarkan flicker yang dan EVOS Darkness. Kedua player ini saling memamerkan record tas-tasnya dan mencoba untuk memancing keributan. Darkness-nya belum ada combo show snack video di sana. Belum bisa dibuka. Masih ada flicker juga. Sudah ada mountain shocker. Belum mau membuka satu sama lain. Darkness masing-masing keributan. Masih tas-tas dilakukan. Dan mencoba untuk teamfight di sana one-one. One-nya. Mau maju kah? Enggak ternyata. Enggak, masih santuy aja untuk Uwannya. Sementara dari segi item Bung KB. Iya, ini Raptor Macet dua-duanya sama, masih aman dan Tapi menghilang sudah untuk Matilda. Ya tidak bisa lagi, tapi WM Dragon berhasil mendapatkan Card Darkness-nya. Baik-baik. Menghilang sudah Godiva yang menggunakan Joy. Sementara untuk kali ini Luminaire mengeluarkan ke altarnya. Kemanakah dia akan pergi? Masih bisa selamat. Ihsan banget. Gila, ini Luminaire benar-benar memancing agar anti-mage-nya bisa kabur lolos. Dan bahkan dari cut altarnya dibuka, but dianya masih survive. Masih hidup walai. Gila. Apa-apaan itu? Kalau altarnya berada dan dia HP-nya ya Allah. HP dia sama keuangan kita di akhir bulan udah sama loh tadi darahnya. Tipis banget, tapi sekarang ditabrak lagi. Ada sama force-nya, udah ada ejector melemparkan. Tapi Wan nih masih bisa untuk Darkness. Masih bisa kabur ke bagian belakang dan Godiva pun balik lagi. Ya, starter kedua sudah mulai muncul, mulai dicicil-cicil juga. Sudah mulai ada One juga, lihat dimajuin lagi. No strike-nya dari Darkness yang masih sumbau ke arah belakang. Dan Van Strong yang mendapatkan satu orang. But meanwhile dari HI-nya mencoba untuk diajar lagi Godiva yang teammate sendirian. Belum dikeluarkan dash yang berikutnya. Masih ancang-ancang, masih balik lagi ke arah belakang. Bahkan Matildanya langsung di
Wah, 3 orang dan bahkan ini tersisa 2 orang yang ngejar ke anti-match, ngebuka space di sisi yang lain untuk bisa ngedapatkan ke arah Matildanya. Turtle tadi Wah. Tartarnya tadi di high. di high ya? Di high. Oke. Dan untuk skornya kedudukannya 4-1. Final blow hanya untuk membersihkan minion dan bahkan Dash masih ke arah belakang dan bahkan dari anti-mage-nya yang selalu nge-spam setiap malam, pagi, sore untuk Benedetta-nya dari seorang anti-mage yang kita tahu dulunya adalah seorang assassin ya. Dan balik lagi di sideline yang memakai Matilda benar-benar gesit banget itu jari jemarinya. Gesit banget, Benedetta. sinkron banget. Iya, Pak. Benedetta. Iya. Anda nyebutnya Matilda. Benedetta, maaf. tapi tadi mungkin ada satu pertanyaan yang bagus banget dari Korea kayak Turtle yang dapat siapa ternyata high. Tapi apa yang membuat high itu dapetin Turtle yang sebenarnya one-nya juga terkena damage terlebih dahulu di arah area Turtle dari Oh, I see. Dari Dark juga kan tadi tumbang gara-gara ini Matildanya Van Strong. Oh, I see. Dengan 50% HP, ini kayaknya mereka mau komit ke arah bawah. Darkness-nya ada combo snack video. Sudah Nah, mulai ini. maju. Darkness Dan udah dia siap itu. combo snack video tapi tampaknya menendang ke arah yang salah. Tidak bisa dikomit oleh teman-temannya. It's okay, yang penting langsung diupdate di snack video tadi. Bagus banget kombonya. Semoga sedikit kurang cepat aja. yang Yang penting freestyle dulu, Bos. Iya, Bos. Hasil belakangan. Hasil belakangan, belakangan. yang penting freestyle dulu ya. Hasil bisa diatur, cincai lah itu pokoknya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja ada Darkness di bagian tengah. Belum bisa melakukan combo sneak video lagi. Sementara Van Strong dan juga dari Godiva masih santuy. Udah ada di dalam rumputan, ngedash lagi. Dikejarkah? Enggak ternyata. Yes, turtle yang kedua. Sorry, yang ketiga lebih Tiga, tepatnya. Sudah mulai muncul dan mungkin akan diamankan di sini oleh seorang One-nya. Masih ada Retribution juga, masih maju dari Godivanya. Masih mencoba untuk Nedos of Flower, masih bisa kabur dari seorang Clover. Dan didapatkan turtle yang ketiga, tas dilakukan dari seorang Darkness. Sudah mulai pede untuk memancing. Cywar sudah mulai dilakukan dari kedua tank. Antara seorang Godiva dan juga seorang Darkness. Iya, mereka ya gitu ya. Ledek-ledekan mungkin teringat lagi bagaimana Kangen ya? kenangan-kenangan berada di Kenangan dalam dulu. satu GH yang sama. Bener. Makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng, Iya, tapi di tidur bagian bawah bareng. tuh. Ayo tidur bareng juga pas satu kamar semuanya ya. Oke, Mm-mm. Keira di bagian bawah. Perlahan tapi pasti mulai Oh, top lane, ditekan tuh. apapun top lane ada 3 orang di arah top lane dari Benedetta-nya. Mungkin akan diajar, sudah mulai ada Skrigel, ini masih bisa hidup, masih bisa di sekarang belakang dan tidak bisa ternyata. Dan bahkan Cold Altar-nya hanya telah sedetik saja dan Regan mencoba untuk diajar. Dan siap mendapatkan 1 orang, 1 untuk 1 dan justru malah high-nya yang harus say goodbye. Langsung ditumbangkan, tidak adil pertukaran dan bahkan flame shot-nya masih bisa untuk bertahan dan bahkan nggak keluar tadi pasif dari worship-nya. Magic worship-nya nggak keluar, Bung KB. Hampir aja tadi berhasil Tipis. mendapatkan. Tipis banget. Dan Mountain Choker juga digunakan. Sayang banget tuh lu nggak dapet lu. Iya. Masih nggak dapet ternyata. Kalau sampai itu angetnya lebih anget lagi kalau orang ngedapetin Savage tapi lewat kita gitu loh. Karena mau balik, mau recall tapi malah kena. Tapi sekarang pertempuran masih berlanjut. Ditabrak langsung dengan Cycle Eagle ya. Tapi ternyata One udah langsung hadir. 1 point weakness lagi. Siapa kayak akan langsung dia tembak dengan crossbow of tank. Tapi ternyata belum terbuka. Sedikit lagi SP yang tersisa. Benedetta pun harus down. Ditampol. Pedang yang gak kena. Bisa digocek. Crossbow of tanknya akan keluarkan sesaat lagi. Dan ini dia crossbow of tanknya terbang di bagian atas. Belum mau landing. Menghilang sudah. Lapu-lapunya Kelaltar dikeluarkan. One pun hidup lagi. Diserang lagi. Menghilang sudah untuk Pakuitonya kehilangan ring. Dan juga sekarang untuk kehilangan nyawanya Bung Korden. Oh, tapi terlalu nafsu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Cold Altar-nya jauh tadi kalau kata kami masih di Surabaya. Dan mereka udah ke Jakarta. Nggak masuk ke dalam lingkaran Cold Altar. Dan justru malah mati 1 persatu dari seorang Clover dan juga seorang One. Van Strong emang ya. Skill LDR dia. Jarak jauh kan. aduh. Cycling Eagle dia puter-puter ya kan. Anda yang nge-trigger bukan saya. Oke, ini dia untuk highlightnya tadi replay momennya Clover ya sebenarnya udah dapetin ultimate-nya tapi crossbow-nya tadi pas mau di pop up Sudah itu digunakan duluan. Iya. Sudah digunakan Iya, duluan. sudah digunakan. Masih cooldown ya. Iya, dan dia juga kan memanfaatkan Cold Altar untuk melakukan teamfight dan ngedeal damage. Dia udah kayak berani aja untuk masukin ke Yep. arah turret. Makanya Yep. tadi One nge-follow up. Karena diagroin turretnya. Tapi ada ejector malah terkena ke arah Sansin-nya ya. Makin dilempar lagi ke arah inner turret. Hilang sudah tadi untuk One. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar masih cukup imbang juga dari perolehan goldnya, dari net worth-nya, dan bahkan dari anti-match ini nakal banget loh.
Ini orang kalau dikasih Benedetta, tuh lihat. Dash-nya maju ke depan, Phantom Slash lagi, cari pasif ya. Dash lagi ke arah belakang, Dash lagi ke arah depan, Phantom Slash lagi. Gitu aja terus sampai maghrib. gitu bulan Ramadan gitu. Iya. Jadi kita nge-cash ini ya, puasa ya. Iya, emang. Terima kasih banyak loh sudah mengingatkan. Oke, back to the game. Web Dragon dari seorang Darkness-nya dan bahkan didapatkan begitu saja dari seorang Jawhead-nya dan bahkan di bawahnya juga. Dua orang justru dari tim EVOS yang harus ditumbangkan. Dan Lord-nya ini masih Lord pertama. Keuntungannya ada Lord-nya tidak terlalu tebal. Tapi kita lihat mereka pengen fokus ke arah tengah dulu. Dari Darkness-nya juga masih ada Flicker tapi tidak ada Dwarf Dragon. Dan mereka memukul mundur lagi. Tidak mau komit ke arah Lord-nya. Kenapa? Iya, Aura Fire disengage karena mereka sadar Luminarnya udah balik lagi. Dan tadi stacknya 20 makanya langsung cepet banget. Iya. Dia langsung hidup lagi dalam waktu 5 detik doang. Dan Kabuki ketika dia sadar bahwa oke, udah 4 lawan 4 lagi nih, gak bagus untuk kita. Tadi kan sebelumnya 4 lawan 3. Benar, 4 lawan 3. Tapi karena ya balik lagi ya Luminar semakin banyak pasifnya yang dikumpulkan. Tuh jangan lupa ya diambil ya. Waduh, hilang lagi. Itu udah ada lagi satu Wave Dragon-nya. Tapi untuk satu pemain yaitu Godiva pun udah nggak kuat. Menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Bisakah mereka karena Lord-nya pun sekarang terbuka bebas. Sementara dari Keira, dikit banget darahnya. Sekali tampol kena kapak Lord. Tapi udah mulai langsung udah ada di bagian depan. Darkness sedikit lagi HP-nya. Clover-nya pun udah gak kuat lagi. Sementara untuk Paramis-nya pun langsung menghilang begitu aja. Alexa final blow-nya. Siapa yang dapat? Ultimate yang mendapatkan Lord yang terhormat. Dan bahkan di sini kena soft. Dan dari sana Clover dia masih geli-geli. Nggak berhasil mengamankan Paku itu. Dan Ultimate dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang berhasil mendapatkan Lord yang terhormat oleh skill dari Final Blow Benedetta. Tersisa Ultimate dengan ultimate yang benar-benar save the day. Wah. Pas banget, on point banget Bung KB. Nah, kenapa ya? Tadi tuh kayak final goal-nya bener-bener di ujung dan entah aku tidak melihat kayak retribution yang ada dari kedua belah jungler karena tadi Wan juga sempat dalam keadaan dia tumbang ke altar dan by the way high-nya tuh di press ke arah belakang karena dia juga udah menggunakan Death Sonata dan itu tadi 1 lawan 3 bener-bener gak ada yang bisa ngejar ke arah teammates karena dash-nya itu udah terlalu overwhelmed banget dan sekarang di bottom lane bakal terjadi tim fight. Siapa yang dilempar itu Paramisnya mendadak menjadi korban Cornet. Yes, bener banget. Dilempar begitu aja dengan ejector dan 34 detik. Ini kayaknya belum mendapatkan soul-soulnya juga untuk pasif dari seorang Paramisnya. Masih cukup punya waktu untuk menahan kayaknya dari Aura Fire. Sangat punya waktu. Tinggal men-setup lagi dari EVOS Legend. At least Lord pertamanya membuat EVOS Legend nggak langsung ke push abis-abisan. Karena ini kondisinya sekarang sebenarnya dari Aura Fire lebih enak posisinya. Tapi kita melihat di sini dari Godiva-nya udah mulai bermain agresif, belum mau melempar anti-match-nya juga. Ini anti-match dari game 1 dan juga game 2. Ketika dia dimajuin, malah dimajuin balik, bro. Ya orang mah dimajuin kayak takut bang kabur. Ini dimajuin ayo sini. Mau samperin abang samperin balik ayo. Nah, karena dia orang naik kan, makanya hal itu yang membuat dia berani untuk maju kayak tadi. Terlebih kalau misalkan kita ngomongin masalah dash dari seorang Benedetta kan tipikal hero yang emang clearnya cepat, dia dashnya dan rotasinya juga kayak udah nggak main-main, apalagi kayak sekarang. Yes, benar-benar dari Benedetta ketika Phantom Slash-nya kena itu benar-benar langsung full juga dari pasifnya bisa dash lagi ke arah belakang dan an eye for an eye-nya bisa balik nge-stun musuhnya justru 1,5 detik lumayan untuk mengganggu dan bahkan anti-match ya dipaksakan gitu saja untuk dapetin turretnya. Si bocah nakal satu ini kali ini bermain dengan luar biasa anti-match. Benar-benar mengganggu, nge-trigger juga tilting kayaknya nih. Pemain-pemain Aura melihat dari Benedettanya tapi agak susah juga mau memberhentikan dari Benedettanya kayak mikir-mikir agak sayang juga. Walaupun ada Silken Eagle, walaupun ada Unstoppable Force, Ejector, tapi kalau momennya tepat akan sedikit sulit dan bahkan di sini The Way of Dragon dari seorang Dartus dan lihat anti-match di belakang Final Blow Phantom Slash betul-betul maju lagi dan bahkan dari anti-match tidak mau mundur mencoba untuk mengganggu pergerakan dari pemain Aura Fire dan masih bisa hidup semuanya. Belum ada altar yang dibuka juga dan bahkan flame shot-nya tidak terkena siapapun. Masih bisa pulang dalam keadaan cukup parah. Bibir pecah-pecah, punggung mulai geser, tulang pinggul juga udah mulai goyang. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire di mana mereka perlahan lagi ditekan. Habis sudah area pertahanannya, hanya menyisakan saja ini Inhibitor Turret yang ada di depan halaman base mereka. Yes. 40 detik lagi untuk Lord yang kedua di atas menit 12 menuju menit ke 15 di sini. Belum maksimum atributnya.
But udah dapetin skill tambahan dari Lordnya anti-mage-nya yang mencoba untuk dapetin purple buff. Luminaire di knockout strike mencoba untuk digangguin lagi. Cut alternya tidak berhasil terpancing, tidak terbuka. Masih ditahan begitu saja. Sama-sama recall nge-setup ulang lagi. 13 sama sekarang kedudukannya Pak Pulung. 13. Untuk network sendiri juga mungkin dalam menit segini ya bisa dibilang untuk beberapa core utamanya mungkin udah bakal full semua ya dari segi damage ya. Bahkan sekarang dari One sendiri ada Malefic Roar yang udah siap untuk membantu dia juga untuk menumbangkan ke arah turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Lord Gold Advantage tadi ya di angka 1815 Profesor KB. Iya, aku sempat kayak notice satu hal yang menarik banget kalau misalkan udah dapetin Lord di late game kayak gini, emang satu orang bisa dapetin sekitar 300-an. Kayak gitu. Apalagi yang mungkin kalau misalkan belum di teamfight dan segala macamnya, lagi sekarang sudah ada Lord. Oke, Unstoppable Force dan bahkan Malefic Roar justru diamankan ya dari seorang Benedictine Dragon, dari seorang Darkness-nya Godiva-nya mencoba untuk bertahan injektor tapi tidak bisa, ditendang sama seorang Darkness dan bahkan Darkness tidak mau mundur. Winter Transit, lihat high-nya yang kali ini menjadi incaran. Flicker karena belakang Darkness masih hidup dan bahkan Keira-nya satu melawan seorang one-one-nya dikejar-kejar Kabuki. Mau nonjok siapa? Mau ngejep siapa? Enggak takut, dimajuin lagi dan bahkan kehilangan 1, 2, 3 orang. Strong, apakah kamu masih cukup strong? No! 4 orang dari Aura Fire langsung ditumbangkan, hanya tersisa Kabuki sendirian. Sendirian tapi di bagian belakang Kabuki pun masih mendapatkan tekanan dari anti-mage di mana di sisi yang berbeda Lordnya otomatis milik One seorang. Wah nikmat banget sih ini. Dan 3 turretnya langsung di-push di arah atasnya. Clovernya juga fokus. Dan bahkan di arah bawahnya masih mencoba untuk di-defend. Masih ada anti-mage juga. Dan ternyata 2 inhibitor turret tanpa ada bantuan Lord. Mereka sudah didapatkan. EVOS Legend hanya dalam satu team fight. Dibubarin semuanya. Ke-distract pemain Aura Fire. Agak sedikit bingung juga ketika Godiva-nya justru dihilangkan duluan. Bener-bener bingung kayak nge-cover siapa. Antara high-nya atau mau nge-cover Funstrong. Dan bahkan dari Kabuki juga bingung tadi mau nonjok siapa gue ya. Iya, Keira juga butuh waktu yang cukup lama di saat dia juga beradu damage dengan one-nya, dengan one-one-nya tadi. Ini akan sangat-sangat membuat mereka kehilangan konsentrasi, war-nya terpecah, kehilangan daya kekuatan, yang akhirnya adalah mengakibatkan 2 inverternya berhasil diambil untuk sekarang, Lord-nya pun untuk EVOS Legends. Dan sandbag-nya Profesor KB justru malah dari seorang Jonghead ya. Ya kayaknya lumayan banyak sih, dan kali ini untuk dari anti-mage yang aku notice dia bener-bener manfaatin semua skill yang ada. Ya, dan lagi-lagi Godiva-nya yang selalu diincar oleh Darkness. Dan bahkan nanti Mage-nya selalu menjadi frontlinernya. Lord-nya sudah mulai masuk. Funstrong-nya hanya nge-pace saja ke arah belakangnya. 1 orang mungkin akan langsung ditumbang. Begitu saja killing spree dapat oleh seorang teammate. Dan mencoba maju lagi. Keutarannya dibuka. Luminaire akan kembali hidup. Selalu hidup. Dan bahkan membawa teman-teman kembali hidup lagi. Dan mencoba keras mau tank. Dan ini dia kemenangan tim EVOS Legend. 2-0. Atas Aura Fire. Wow, 2-0 tanpa balas, 2-0 untuk kedua kalinya sepanjang MPL Season 7 mulai. Wah, permainan dari EVOS udah mulai kembali lagi setelah mereka kemarin dikalahkan oleh Bigetron apa. Tapi untuk sekarang mereka membalaskan keadaan, 2 poin penuh berhasil mereka ambil. Tadi ada yang notice nggak sih Funstrong diterbangin sama anti-mage tiba-tiba jauh banget, dia pakai Cycling Eagle. Iya jauh banget sampai ke belakang. Ambil ke belakang, dibawain hadiah. Sama anti-mage nih gue bawain 1. Asli, itu hero-hero kayak Matilda, Roger, Hayabusa. Iya. Itu bener-bener